Bukan dia, tapi saya lihat di gereja. Gitu. Karena memang akhirnya selalu perjumpaan itu membawa kegembiraan dan sukacita, dan pasti merupakan juga kegembiraan untuk umat yang ada di stasi kombi ini, ya. Dengan gereja yang kecil mungil akan sudah belum selesai tapi sudah kelihatan bagus. Ini perbuatan dari Pastor Yakob. Ya. Pastor. Dan tentu suster, karena suster juga membantu bendahara yang keluarkan uang. Tapi umat di sini suster ada kasih uang atau tidak? Tidak. Aduh, salah tanya ini. Ada apa? Ada. Ya, mudah-mudahan berkat melimpah untuk Pastor Yakob, suster, supaya mereka memberikan uang dan selesaikan gereja ini. Di sini ada bendahara Santo Paulus, nanti tanya sebentar dia bersumpah berapa ya. Kebetulan juga Cihol ini food, jadi pasti dalam suasana ini lalu memohon pasti dia akan kasih. Jadi jangan minta sesuatu pada saat suasana tidak mood. Tapi kalau suasana kegembiraan begini, minta saja pasti dia kasih. Yang penting jangan bersumpah bahwa kasih, ya. Karena Tuhan Yesus tadi dalam Injil mengatakan kepada para muridnya, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit maupun demi bumi, jangan pula bersumpah demi kepala tinggi. Makanya dalam janji-janji umat yang mungkin akan disumpah menjadi memegang jabatan tertentu, bagi umat Katolik dikatakan tidak bersumpah tetapi berjanji karena sabda Tuhan ini. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Ya. Apa ya? Ada yang tahu? Kenapa kita dilarang bersumpah? Ya. Pastor kasih tahu, mana usah bilang-bilang di luar ya, cuma Tuhan yang tahu. Kenapa Tuhan Yesus larang bagi kita untuk bersumpah? Pertama, karena kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan sampai sumpah kita justru tidak sesuai dengan yang kita katakan, karena dibarengi oleh kelemahan, kekurangan. Kita menghendaki hal ini terjadi, tetapi lain kali oleh karena kelemahan, kekurangan kita tidak dapat memenuhi sumpah kita. Karena kita kalau punya manusia punya kelemahan, kekurangan. Jadi makanya Yesus bilang jangan sekali-kali bersumpah. Karena apa? Karena manusia itu punya kelemahan, kekurangan, sehingga tidak bisa mengatakan, tidak bisa dijamin bahwa apa yang dikatakan atau disumpahkan itu akan dia laksanakan. Ya? Itu tentang situasi hidup kita. Lalu hal kedua yang terjadi ada yang bisa kita katakan tentang sumpah ini, bahwa bagi kita umat beriman, makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan, katakan ya saja cukup atau tidak. Ya. Karena apa? Ungkapan sumpah mau mengungkapkan kepada kita bahwa kita tidak dipercaya. Ketika orang bersumpah, jadi jangan, maksudnya begini ya. Jadi kalau suami istri, jangan pernah terlalu percaya kalau suamimu atau istrimu nanti bersumpah, saya bersumpah, jangan terlalu percaya. Ya. Karena itu sumpah itu mau mengungkapkan bahwa apa yang kita katakan sudah tidak dipercaya. Seperti itu. Tetapi orang ketika mengatakan sesuatu, ya saja orang sudah percaya. Ketika mengatakan tidak saja orang sudah percaya. Maka sebenarnya bagi kita tidak perlu bersumpah kalau kemudian kredibilitas diri kita dipercaya. Sama nanti kalau sebentar, kalau bendahara misalnya berjanji, nanti saya kasih sumbangan misalnya 50 juta. Misalnya cuma misalnya ya. Nah, orang ketika misalnya bendahara mengatakan itu sudah cukup dipercaya, dan pasti pada satu saat nanti dia akan pasti. Tapi ya dalam kehidupan umum masyarakat, kali janji atau sumpah ini tidak lagi dipercaya, karena ketika orang mengatakan tidak lagi memenuhi apa
kelemahannya itu dengan bersumpah, padahal tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Jadi kalau orang gampang-gampang bersumpah, jangan terlalu percaya itu, karena memang itu untuk menutupi kelemahannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, makanya Yesus mengatakan kepada kita supaya jangan sekali-kali bersumpah, karena pertama ada kelemahan kita manusiawi yang lain kali kita tidak tahu yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena hanya Allah yang menentukan kehidupan kita. Hal kedua, jangan pernah bersumpah karena apa? Kita memiliki kelemahan. Ketika kita mengatakan ketika kita mengatakan sesuatu, ada kemungkinan kita tidak bisa tepati karena kelemahan manusia kita. Jadi ada dua faktor penting. Jangan bersumpah karena Allah yang menentukan hidup kita. Itu yang menentukan. Hal kedua adalah bahwa kita memiliki kelemahan, sehingga lain kali apa yang kita ungkapkan, apa yang kita niatkan itu tidak bisa terjadi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu keutamaan yang unggul dari seorang Antonius di Padua adalah karena dia pengkhotbah ulun. Dia sangat bersahabat dengan Santo Fransiskus, ya. Santo Fransiskus sangat tertarik pada Santo Antonius karena kefasihannya dalam berkhotbah, ya, sebagai pengkhotbah ulun. Dan hal inilah yang membuat dia kemudian mampu mewartakan, mempertobatkan banyak orang, tetapi juga mengembalikan orang pada jalan yang benar ketika dia berbicara, ketika dia mengatakan sesuatu, karena dia sanggup percaya. Nah, kepercayaan seseorang, ya, kita dapat percayai ketika dia mengatakan sesuatu dan hal itu adalah benar sama yang kita tahu. Ya, tidak perlu kemudian orang mengungkapkan sumpah, orang sudah mempercayai. Itu yang terjadi atau yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh Santo Antonius di Padua. Tetapi dengan keunggulannya dalam bidang berkhotbah, katekesi dan mengajar orang, lalu dia memiliki banyak keutamaan sehingga orang sungguh percaya padanya. Dan ketika dia meninggal, banyak mujizat yang terjadi padanya. Orang-orang yang datang kemudian memohon oleh perantaraan Santo Antonius ini, lalu mereka memperoleh banyak rahmat. Ada yang disembuhkan, ada yang kemudian anaknya hilang, lalu berdoa, dia bilang kalau anaknya ini kembali, ya, lalu dia akan mempersembahkan roti seberat anaknya yang hilang ini, dan itu dia kembali ketika, dan itulah riwayat dari tentang pembagian roti Santo Antonius. Karena apa? Karena seorang ibu yang memohon supaya Antonius mengembalikan anaknya, dan anaknya ini kembali, dan seberapa berat anaknya ini, lalu inilah yang dia buat roti untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak mujizat yang terjadi melalui perantaraan Santo Antonius di Padua. Nah, kita sekarang ini juga datang di gereja ini dan berdoa kepada Santo Antonius. Ya, makanya tadi saya mengatakan berdoa. Santo Antonius akan mengulurkan tangan melalui umat wilayah rohani Santo Antonius. Mungkin kita dituntun di tempat ini, ya, melihat umat dari berapa? 8 kakak, ya, ketua stasi 8 kakak, ya, di sini kita dituntun dan menyaksikan gereja ini belum selesai dibangun. Makanya Pastor Yakub sebenarnya pergi ke Manado, tapi dia batalkan ini menghantar umat Santo Antonius di Padua datang ke sini. Ya. Jadi jangan sampai batal percuma ke Manado. Umat Santo Antonius jangan cuma batal percuma, sudah mengorbankan. Pastor Yakub bilang, saya minta isi mau angkat barang pelan-pelan. Pastor Yakub sudah pamit di sini dulu. Baru mau pamit. Artinya Pastor sudah bilang, ya, tapi tidak apa-apa. Rahasia antara kita, ya. Jadi jangan lupa bilang kemana-mana. Karena Pastor Yakub sudah bilang, Pastor saya mau ke Manado untuk antar barang. Sudah mengantar barang, belum perpisahan sudah antar barang. Pokoknya pelan-pelan supaya umat tidak tahu. Karena saya sudah bilang, jadi sudah tahu. Jadi akhirnya Pastor Yakub batalkan karena Santo
Antonius di Padua dari Palu datang di sini. Jadi jangan percuma ya, Pastor Yakub sudah batalkan perjalanannya dan percuma di sini. Ya sekurang-kurangnya kita memberi persembahan untuk umat yang ada di sini supaya gereja ini mungkin bisa berlanjut ya. Itu salah satu wujud yang didoakan oleh umat yang ada di Kombi ini untuk kepada Santo Antonius de Padua, dan tentu akan diwujudkan oleh tangan-tangan kasih dari Santo Antonius wilayah rohani Santo Antonius Palu. Ya, saya kira ini menjadi wujud nyata dari belas kasih, perbuatan baik, pemeliharaan Santo Antonius kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, dan itu kita wujudkan dalam kebersamaan kita. Seperti Yesus mengatakan, ya, tidak perlu kita berkata lebih, tidak perlu mungkin kita mengucapkan sumpah, tidak perlu mungkin kita mengatakan hal yang indah yang panjang-panjang. Dengan melakukan suatu perbuatan, hal itu sudah cukup bagi Allah dan kemudian berguna bagi kehidupan umat beriman teristimewa yang ada di stasi Santo Mikael Kombi ini. Dan saya sangat mengharapkan hal ini terjadi bagi yang boleh dilakukan oleh umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua dari Palu. Itu saja sebagai harapan.